Baik, ini pertanyaan pinter nih. Tumben si Lina, Lina ini pinter teman-teman. Biasanya botol gitu. Oke, pertanyaan Lina pinter Kau nih. baca, Lina, Bagus nih. kamu Islam atau Kristen saya tanya. Ya Islam lah, saya cuma tanya sama kamu. Coba dibaca surat Al-Ikhlas. Coba dibaca. Kalau kamu benar Islam pasti bisa baca. Coba baca. Emang kalau saya surat Al-Ikhlas saya membaca, emangnya aku dapat apa? Di situ jawabannya, masalahnya. Ye. Coba dibaca Nanda. surat. Apalagi pertanyaanmu? Berarti, contohnya kalau Tuhan itu, Allah itu duduk dari atas, betul? Yang kamu katakan, betul? Ngomong apa sih kau? Udah, aku tanya sama kamu tadi permulaan, Allah itu duduk di mana? Allah itu nggak duduk seperti kita, ngawur aja. Ya, kau baca, Lina. Surah Al-Ikhlas itu Qur'an Rabinas ya? Ya, coba kul a'udzu birabbinas, coba bener. Coba kul a'udzu birabbinas ya. Al-Ikhlas. Coba dibaca. Ya, itu surat Al-Ikhlas bener. Kul a'udzu birabbinas, coba dibaca. Kul a'udzu. Iya bener itu surat Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbinas. Allah. Inilah orang membaca ayat. Saya nggak memaksa, di situ jawabannya. Nah, teman-teman ya, inilah teman-teman, inilah ciri-ciri, sabar. Inilah tanda-tanda ya para pengikut Paulus asli Kristen, bilangnya Islam. Ngaku Islam, disuruh baca surat Al-Ikhlas. Anak TK umur 3 bulan saja bisa baca surat Al-Ikhlas. Lah kamu segede gaban begini, masa nggak bisa baca Quran surat Al-Ikhlas? Jangan-jangan kamu nggak ngerti surat Al-Ikhlas itu apa? Hah? Ya. Udah gini aja sekarang. Lu mau bertanya apa lagi lah? Oke lah. Jadi, kita maklumi saja karena ajaran mereka karena ajaran mereka itu diajarkan berdusta. Roma 3 nomor 7 apa kata si Paulus? Apabila yang aku herankan sama kamu, kenapa kamu itu bila orang cakap Yesus, kamu juga mengatakan Yesus? Ya, baik, ini pertanyaan pinter nih. Tumben si Lina, Lina ini pinter teman-teman. Biasanya botol gitu. Oke, pertanyaan Lina pinter nih. Bagus nih, baik. Bang Nandar Ganteng dari Kuningan, Jawa Barat. Kenapa Anda mengatakan yang asli namanya Iso atau Aisa, tetapi kerap kali ketika kita berdiskusi, kita mengatakan Yesus. Kalau kita bilang Iso, otan pula pulunga polongo. Apa itu Iso? Apa itu Iso? Karena mereka beneha targum. Makanya kita merendahkan diri kita supaya mereka paham. Kalau saya pakai bahasa Aramaik, de Iso, mereka pasti pulunga polongo. Iso iku dudu basa Jawa ta. Iso iku kan artinya saged nggih. Nggih. Sumber aku loh. Nah, jadi nanti kalau saya bilang iso, orang-orang Jawa bilangnya bisa, saged mboten saged kula nggih. Nggih. Iso niku saged nggih. Nggih pada sami mawon. Nah, kadang kita berbicara itu sesuai dengan audien. Kalau dengan Romo Aldo Tulung Alo, saya bilangnya Iso, bukan Yesus. Paham? Jadi saya hanya merendahkan diri saya kepada beneha targum, memanggil Yesus. Kalau orang-orang Aramaik, saya bilangnya Iso. Paham sampai di sini? Ya. Jadi apalagi? Maksudnya kepercayaan kamu Yesus itu ada? Yesus itu Isa Al-Masih, ya pasti ada lah. Gimana sih? Kenapa kau tukarkan nama dengan Isa? Saya. Apa pertanyaannya? Tukarkan. Siapa yang menukar nama? Namanya kan memang Yesus. Kenapa ditukarkan namanya yang lain? Malah udah dijelasin namanya Iso, bukan Yesus, Judul. Iso namanya. Kok jadi Yesus? Sudah dijelaskan berulang kali namanya Iso, jadi Yesus lagi. Memang oten itu. Iso. Itu namanya kamu buat-buatan. Saya. Aku nanya nih, teman-teman, noise gak suaraku, teman-teman? Emang noise ya suaraku? Noise. Masa sih noise?
Ya, Teman-teman, Nandal. apalagi pertanyaanmu? Berarti contohnya kalau Tuhan itu rencana Allah itu duduk dari atas, betul? Yang kamu katakan, betul? Ngomong apa sih kau? Udah aku tanya sama kamu tadi permulaan Allah itu duduk di mana? Allah itu nggak duduk seperti kita, ngawur aja. Ya, kau baca, Lina, kamu Islam atau Kristen saya tanya? Ya Islam lah, saya cuma tanya sama kamu. Coba dibaca surat Al-Ikhlas. Coba dibaca. Kalau kamu benar Islam pasti bisa baca. Coba baca. Emang kalau saya surat Al-Ikhlas saya membaca, emangnya aku dapat apa? Di situ jawabannya, masalahnya. Coba dibaca surat Al-Ikhlas. Emang buktiannya kalau saya membaca surat Al-Ikhlas sudah Di situ jawabannya. Kamu kan bertanya, Bang Nandar, apakah Allah duduk? Itu jawabannya dibaca di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Coba. Ini asli Kristen kalau nggak bisa baca. Coba baca. asli Kristen ya enggak? Coba dibaca surat Al-Ikhlas. Enggak apa-apa lah aku asli Kristen kalau dari Iya, makanya dibaca. Kalau kamu memang Muslim, dibaca. kamu bukan Tuhan juga. Disuruh baca, malah bukan Tuhan. Ya memang siapa bilang gua Tuhan? Gue ini adalah hamba Allah. Kamu memaksa-maksa orang membaca ayat. Saya nggak memaksa. Di situ jawabannya. Nah, teman-teman ya, inilah. Teman-teman, inilah ciri-ciri, sabar. Inilah tanda-tanda ya para pengikut Paulus asli Kristen. Bilangnya Islam. Ngaku Islam, disuruh baca surat Al-Ikhlas. Anak TK umur 3 bulan saja bisa baca surat Al-Ikhlas. Lah kamu segede gaban begini, masa nggak bisa baca Quran surat Al-Ikhlas? Jangan-jangan kamu nggak ngerti surat Al-Ikhlas itu apa? Hah? Nggak ngerti kenapa orang Nggak ngerti. Aduh. Aku habis. Aku tuh ngerti surah Al-Ikhlas, tapi aku nggak ngerti kepada manusia orang Muslim. Astagfirullah. Teman-teman, nggak, si Lina ini Kristen. Karena kalau orang Islam, anak saya umur 3 bulan saja sudah bisa surat Al-Ikhlas. Ya, sorry, 9 bulan. Ini udah segede gaban begini surat Al-Ikhlas nggak tahu. Coba kamu baca surat Al-Ikhlas ayat pertama, nanti saya lanjut. Bisa nggak? Kamu duluan lah, sebelum saya Astagfirullah. Memang ajaran Paulus membolehkan berdusta di dalam segala hal. duluan dulu lah, baru saya. Nih teman-teman, ya coba kau baca surat Al-Ikhlas. Enggak, kau bacakan pertama aja, nanti gua lanjut. Pertama, Surat Al-Ikhlas. surah Al-Ikhlas tuh Qur'an Rabbinas ya. Ya, coba kul a'udzu birabbinas, coba bener. Coba kul a'udzu birabbinas ya. Coba dibaca. Ya, itu surat Al-Ikhlas bener. Kul a'udzu birabbinas, coba dibaca. Kul a'udzu. Iya bener itu surat Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbinas. Inilah teman-teman Filipi 1:18. Apa kata si Paulus? Aku membolehkan segala dusta dalam segala hal. Ya tidak mengapa Kristus diberitakan dengan cara palsu, aku tetap happy, kata Paulus. Anak TK yang umurnya baru setahun disuruh baca surat Al-Ikhlas. Tahu Lina, baca surat Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbinas, katanya. Luar biasa Lina. Tepuk tangan buat Lina. Qul a'udzu birabbinas. Kok coba Iya. kau baca. Ya, dulu. kul a'udzu birabbinas, coba. Sekarang kau baca dulu artinya apa maksudnya. Coba kau baca dulu. Saya baca dari surat Al-Fatihah dulu ya. Nanti saya biar kamu ini. Al-Fatihah itu sudah saya tahu. Itu jalan yang lurus, nggak ada masalah itu. Iya, tadi surat Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbinas. Bukan itu surah Al-Ikhlas, bukan. Iya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min saril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Ini katanya surat Al-Ikhlas, teman-teman. Bukan surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memang ya. Tapi orang-orang seperti Lina ini
ya dibangga-banggakan sama kaum pengikut Rasul palsu dari Tarsus, iblis dari Tarsus, dibangga-banggain orang seperti ini. Disuruh baca surat Al-Ikhlas malah Quran surat Anas. Gua kasih tahu. Quran surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang setara, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Quran surat Al-Ikhlas katanya Quran surat Anas. Makanya jangan menjadi pengikut Rasul iblis dari Tarsus. Dia begini jadi botol. Sholatnya itu kan mesti ada dibaca itu, apa dimaksudnya? Pertanyaan saya, kenapa kau nyamar-nyamar jadi muslim? Kalau kau Kristen ya bangga saja dari pengikut Paulus. Kenapa harus nyamar jadi muslim? Ya. Tapi orang-orang semacam ini dibangga-banggain sama Oten. Gue bingung. Mereka bangga-banggain orang semacam ini dari segi apanya gitu kan? Coba. Botolnya memang. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi aku tahu apa itu maksudnya ahad? Oke, gue jelasin. Aku tahu ahad itu cuman orang mingguan, masuk hari Minggu. Nih, gua ini ya, sebentar ya, ada WhatsApp. Mana? Ya sabar dulu, sabar. Itu mah gampang. Ya gampang itu mah. Gampang mah. Iya ya, baik. Pertanyaanmu tentang ahad. Iya. Ya. Dalam bahasa Yunaninya ahad itu mono, satu. Dalam bahasa Aramaiknya hadu. Hadu dalam bahasa Aramaiknya. Dalam bahasa Ibraninya ehad. Dalam bahasa Arabnya ahad yang bermakna esa. Esa itu apa? Satu yang tidak ada duanya. Jadi kul huwallahu ahad, katakanlah Allah entitas yang satu yang tidak pernah ada duanya. Kalau nggak ada duanya, kenapa ada dua kan juga namanya? Astagfirullah. Oten. Makhluk semacam ini dibangga-banggain sama Oten. Bermodalkan kerudung, Kristen nyamar jadi muslimah, langsung dibangga-banggain. Masya Allah, terima kasih. Berkah selalu. Ya, bertanya apa lagi kau? Bertanya apa lagi kau? Tadi aku katakan tadi. Apa? Ada duanya namanya. Enggak, maksudnya mau apa? Maksudmu apa? Coba. Namanya kan seperti ini. Allah, namanya Allah. Mana ada El? El itu bahasa Ibrani, artinya Elwah, bermakna ilahun. Maksudnya Allahu Akbar. Apa maksudnya? Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Nah, kenapa ada dibesarkan? Ya, biar kita semua tidak pernah merasa lebih besar dari siapapun, karena yang maha besar itu hanya Allah. Terima kasih. Jadi yang maha besar Allah. Makanya hanya ajaran iblis yang mengatakan Tuhan jadi manusia. Kamu tahu nggak? Kalau Tuhan jadi manusia, dia dibandingkan dengan galaksi, dia dibandingkan dengan Bima Sakti itu lebih kecil. Ya, makanya di dalam Islam Allahu Akbar itu adalah kenapa? Kenapa tidak Allahu Azim? Kenapa? Allahu Somad. Kenapa harus Allahu Akbar? Karena ini memiliki makna yang sangat filosofis. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau kita sudah menanamkan di dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka kita tidak mungkin merasa sombong, merasa takabur. Sabar dulu, ini lagi gua jelasin. Kan lagi dijelasin kenapa Allahu Akbar.
Dan kalau kita sudah mengakui bahwa Allah itu maha besar, tidak akan pernah terlintas di dalam pikiran kita kalau Tuhan jadi makhluk yang sangat kecil yang bernama manusia. Hanya ajaran iblis yang mengatakan firman Tuhan jadi manusia. Ya, Tuhan jadi manusia. Bayangkan saudara, Tuhan jadi manusia. Kenapa dia nggak jadi iblis? Karena makhluknya itu bukan hanya manusia. Kenapa dia nggak jadi sapi? Bayangkan Tuhan jadi manusia. Manusia, kalau Tuhan jadi manusia, dia dengan ciptaan yang bernama galaksi, matahari, Bima Sakti akan lebih kecil. Kamu mengatakan, kamu kan ada ilmu, kamu kan tahu tentang pendapatan orang Kristen, kamu boleh mengalahkan. Jadi aku mau tanya sama kamu. Apa-apa? Tanya apa lagi? Aku mau tanya sama kamu, perbedaan kamu dengan lembu. Perbedaan? Kamu dengan lembu. Lembu itu kan dikorban. Perbedaan aku. Nggak ada pertanyaan yang lebih bermutu lagi. Iya, aku tanya sama kamu, apa maksudnya kalau itu lembu Baik. dikorbankan? Perbedaannya aku dengan sapi adalah sapi tidak pernah diberikan amanah untuk berbuat baik. Ya, kalau manusia diamanahkan untuk berbuat baik. Bang Nandar, debater Kuningan yang ditakuti para kardinal, paroki, para pastor, para debater Kristen, di mana dalilnya, Bang? Quran surat Al-Muluk ayat kedua. Bagaimana bacaannya? Tolong dibacakan, Nandar sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Inilah yang tidak pernah ada di dalam sapi atau lembu, paham? Oke. Aku bingung, kenapa lembu harus dipuaskan nafsu kepada orang? Gua nggak ngerti pertanyaannya apa nih. Coba kamu pikir, kenapa lelaki bila memuaskan nafsunya dia mencari lembu? Lelaki memuaskannya pada lembu. Mana ada, Dudul? Kalau lelaki memuaskan pada sapi, mana ada? Gua nggak nafsu sama bokong sapi. Aduh, oten pertanyaan nggak bermutu. Bedanya sapi dengan kita itu akal. Masa kita memasukkan rudal kita ke itunya sapi, ngawur aja. Mana nafsu kita? Memang oten bertanya. Enggak, pertanyaan yang lain yang lebih berkualitas daripada itu. Ya begitulah ceritanya. Cuman kan memang aku kalau dipikir-pikir, aku nggak makan sudah lembu, sebab selalunya dipuaskan nafsu mereka. Enggak, gua tanya sama lu. Lu kan Kristen, kenapa lu pakai kudung? Kenapa kok menyamar seperti Paulus? Si Paulus, perhatikan ya, si Paulus itu adalah penipu. Di dalam apa? 2 Korintus 12 nomor 16. Apa kata si Paulus? Aku bukanlah beban bagi kamu, tetapi dengan kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Itulah si Paulus. Kenapa kalau kenapa kalau saya pakai tudung harus sakit Ya ya? kamu kan Kristen, ngapain kau pakai kudung? Di mana dalilnya, saya tanya? Di mana dalilnya? Emangnya di mana dalilnya Kristen wajib pakai kudung? Di mana dalilnya? Aku tanya sama kamu, emangnya model dalam Al-Quran ada dilarang ya tidak pakai tudung Kristen? Kenapa? Emang di dalam Al-Quran Allah ada mengatakan orang Kristen tidak boleh pakai kerudung ya? Enggak. Gini. Kerudung itu adalah identitas sebagai seorang muslimah. Sedangkan identitas seorang Kristen itu adalah memakai rok pendek, ya, memakai baju yang tak senonoh. Itulah. Karena di dalam agama Kristen, sabar dulu. Di dalam agama Kristen itu, saudariku, tidak ada aurat. Kau dengar dulu. Ada di dalam Kristen, aku melihat ada juga yang menutup aurat yang rapat-rapat. Aku melihat ini dua mata saya, itu berarti mereka menjaga kesucian mereka untuk supaya tubuh mereka tidak melihatkan kepada lelaki. Itu namanya. Iya, baik. Sekarang saya tanya sama ente. Sekarang gua tanya sama ente. Iya, udah. Sekarang gua tanya sama ente, ya. Mayoritas Kristen di dunia ini pakai kudung atau memamerkan lekuk, memamerkan bagian bodinya? Siapa? Coba. Siapa?
Kalau kerudung, kalau menjaga aurat adalah identitas Kristen di dunia ini, Kristen itu ada 1,5 miliar. Nah, 1 miliaran lah. Karena itu yang 2 miliar itu cuma denom-denom dan ateis yang identitasnya Kristen, aslinya ateis. Sekarang saya tanya, lebih banyak orang Kristen yang memakai kudung atau yang membuka aurat? Ya banyak juga, separuh-separuh ya kita boleh. Mana ada separuh-separuh. Mana ada, kau ngaco kau. Kalau dengar dulu ya, orang Muslim juga ada juga nggak pakai kerudung. Kau nggak boleh Iya, sekarang saya tanya, jumlah orang Kristen yang memakai kudung, jumlah orang Kristen yang memakai kudung dengan yang tidak memakai kudung lebih banyak mana? ya mungkin banyak lagi, mungkin kita cakap mungkin ya itu mungkin terpilih maksudnya ada juga orang Ditanya banyak, ditanya perbandingannya banyak yang pakai atau tidak, Banyak tidak yang pakai. dijawab terpilih. Memang oten-oten ini. 80 ya 80 sama 50 aja begitu. Mana ada 80%? Oh, di gereja semuanya buka aurat kok. Ngawur aja kau. Oh, udah gini aja deh, di TikTok yang pakai kudung siapa aja Kristen? Tahu? Mikana, Mikana, lu, terus siapa lagi? Siliana. Liana Muslim, Dudul. Nah kan, kita ngaku. Liana itu muslimah, Dengar dulu, itu hari kau cakap Siliananya Kristen, sekarang kau cakap Muslim lagi. Jadi berarti kau berdusta, ada 3 hal. Iya. Udah gini aja sekarang. Lu mau bertanya apa lagi lah? Oke lah. Jadi- Kita maklumi saja karena ajaran mereka Dusta kau. karena ajaran mereka itu diajarkan berdusta. Roma 3 nomor 7 apa kata si Paulus? Apabila segala kebohonganku, kata si Paulus. Ini sebentar dulu, ini kitabmu yang kau percayai loh. Kenapa orang Kristen ini sangat antipati terhadap kitab yang dipercayai? Roma 3 nomor 7 apa kata si Paulus? Apabila segala kedustaanku, segala kebohonganku semakin melimpah ruah kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Jadi yang kau ikuti itu si Paulus yang membolehkan berdusta dalam segala hal. Makan gula-gula. Kau mau makan gula-gula? Kamu mau makan gula-gula? Parmen. Kamu mau makan parmen? Enggak, lu nanya hal-hal yang bermanfaat aja lah, nggak usah basa-basi. Bang Nander mau permen, Bang Nander apa? Nggak usah. Lu nanya apa aja. Sekarang aku berbaik hati sama kamu, Nandal. Iya, kau mau nanya apa lagi? Gua juga sedang berbaik hati sama engkau. Engkau mau nanya apa lagi? Bang Jet, terima kasih. Ya, Bang Putra, Libra, thank you so much. Ayo, apa? Mau tanya apa lagi? Bertanya tentang agama saja. Kenapa mau bertanya agama? Nanti kau nangis kau. Loh, iya silahkan. Nangis ya, saya karena punya mata kalau saya nangis. Apa Karena punya hati. Iya, karena punya hati saya bisa nangis. apa benar? Kenapa orang? Contoh ini aku bagi contoh aja ya. Kenapa orang Muslim tidak terima syaitan ada di dalam hidung? Iya. Saya terima. Siapa orang Muslim yang tidak pernah menerima kalau setan ada dalam hidung? Iya, Semua sabar dulu. Marah. Sabar dulu. Semua orang Islam menerima kalau setan itu adalah dalam lubang hidung. Kami menerima. Kenapa Makanya lu kalau menerima? iya sabar dulu, ini gua jawab. Si Gua Ridwan jawab. terima. Siapa semua menerima, nggak ada yang tidak menerima. Itu adalah kebenaran. Jadi setan, sabar dulu. Setan yang ada di dalam lubang hidung kami adalah iblis yang ada di dalam kitab kamu. Mohon maaf. Kebalikan. Setan yang ada di lubang hidung kami adalah Tuhan yang ada di dalam kitab kamu. Mau saya tunjukkan. Ya, jadi teman-teman, setan yang ada di lubang hidung kita dituhankan di dalam agama mereka. Di mana Ayub 27 ayat ketiga. Saya tunjukkan. Jadi apapun fitnahan mereka, apapun hujatan mereka, itu akan kembali. Sabar, saya tunjukkan. Nggak perlu kau Ayub nampak, 27. nggak perlu kau nampak, nggak perlu kau- Saya tunjukkan. Nih, saya tunjukkan. Berarti kami senang-senang lah dalam hidungmu, Nandal. Ya, jadi iblis atau setan yang ada di dalam lubang hidung kami itu adalah Tuhan di dalam agamamu. Saya jadi tunjukkan. Berarti senang-senang lah di dalam hidungmu. Nih, saya tunjukkan ya.
Nih saya tunjukkan ya. Saya emang nggak bohong ya. Setan yang ada di lubang hidung kami adalah Tuhan di dalam agamamu. Ya, makasih Bang. Oke. Ya, nih baca nggak? Saya bacakan. Lu baca dulu deh bahasa Indonesianya, baca. Selama napasku masih ada pada Sinandal, ada roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jeder, tuh kan kitab suci sendiri ditertawakan. Jadi setan, iblis yang ada di lubang hidung kaum muslimin adalah Tuhan yang di dalam kitabmu. Saya bacakan ya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Dalam bahasa Ibraninya kol onismati bi perua eloha beapi jeder. Jadi teman-teman, apapun segala hujatan kaum-kaum penyembah iblis itu akan kembali pada diri mereka sendiri. Iblis yang ada di lubang hidung kami adalah Tuhan di dalam agama dan kitabmu. Oke, kamu sudah mengatakan begitu, Lah iya, ini kan ayatnya. Saya nggak pakai asumsi. Iblis, setan yang ada di lubang hidung aku adalah Tuhan yang ada di dalam kitabmu. Tawa, ini. Nanda, jadi kamu. Apalagi kau tanya? Jadi aku tanya sama kamu. Jadi kamu terima, Iya. kamu terima setan ada dalam hidung, lubang hidung. Saya dan kaum muslimin menerima bahwa setan, iya sabar dulu. Kami kaum muslimin menerima, beriman kepada perkataan Rasulullah kalau di dalam lubang hidung kami ada setan. Dan kami juga percaya di dalam kitabmu, setan yang ada di lubang hidung kami adalah Tuhan. Di dalam Ayub 27 nomor 3. Saya bacakan lagi, nggak percaya. Nih, Maksudnya saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi. Saya nggak mau nih. Saya bacakan lagi. Nih, setan yang ada di lubang hidung kami adalah roh Tuhan yang ada di dalam kitabmu. belum aku habis. Ya, selapa napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Dalam bahasa Ibraninya ki hol odnismati bi Ferua Eloha Beafi. Tuh jeder kon. Jadi apapun hujatan kalian terhadap Islam, maka kitabmulah yang akan membela iman kami. Tapi kami Kalian mempermasalahkan, sabar dulu. Kalian mempersalahkan setan ada dalam lubang hidung kami, sementara kalian tutup mata dengan iblis yang bersemayam di dalam lubang hidung kamu. Tuhan yang bersemayam dalam lubang hidung kamu. Saya ulangi. Kalian mempermasalahkan setan yang bersemayam di lubang hidung kami, sementara kalian tutup mata dengan Tuhanmu yang bersemayam di lubang hidung. Makanya saya percaya dengan ucapan Yesus Kristus yang mulia. Apa kata Yesus? Selumbar di mata saudaramu kelihatan, tetapi balok di matamu nggak kelihatan. Apa kata Yesus? Cungkil dulu balok yang ada di depan matamu. Kalian menghina kami tentang setan ada dalam lubang hidung, sementara setan yang ada dalam lubang hidung kami adalah roh Tuhan yang ada pada kitabmu. Apalagi pertanyaan apa lagi yang mau kau ajukan? Gak usah gua bertanya, lu aja bertanya semuanya. ya nggak apa-apa ya, kau bagi aku lagi ya, mas saya bercakap sama kamu. Ya, sepuasnya pokoknya, sepuasnya. Ya. Berarti kami suruh setan kami dalam hidung kamu berenang-berenang untuk mesesat napas kamu. Ngomong apa sih kau? Ya kan kamu terima sudah setan di dalam hidung. Ya, Nandal. Setan yang ada dalam lubang hidung kami. Saya pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan Ya, teman-teman. Saya tahu, saya paham. Setan yang iya baik, setan yang ada di lubang hidung mancung aku ini. Mancung apa pesek ini teman-teman? Ini mancung apa pesek nih? Pesek ya. Oke, pesek lah. Setan yang ada bersemayam di lubang hidung orang pesek ini adalah roh Tuhan yang ada dalam kitabmu Ayub 27 nomor ketiga. Oke. Paham sampai di sini? Ya nggak apa-apa. Kan kami boleh masuk di dalam lubang hidung si siapapun.
Berarti kamu nggak terima? Sudah saya bilang terima, sekarang malah bilang lagi nggak terima. Saya terima, saya beriman. Kamu harus terima begini ya, aku terima sebab saya tahu setan itu memang ditugaskan dalam hidung aku. Oke, ya terus apalagi kau? Bertanya aja, sepuasnya kau bertanya, apalagi pertanyaanmu. Saya memang tugasnya mencerdaskan orang-orang Kristen seperti kamu. Oke, apalagi? Oke. Kalau kita tercipit masa kita tidur tuh ada tindis-tindis setan dalam dada kita apa? Gua nggak ngerti bahasa lu. Iya, coba-coba di Indonesia kan, di translate apa tuh? Maksud saya Iya, tanya keimanan kamu ya. iya. Kalau waktu sholatnya subuh tuh 2 rakaat, maksudnya apa? Kenapa sama perbedaannya? Gua bingung pertanyaannya nih. Apa sholat subuh? Apa yang ditanyakan sholat subuh itu kenapa? Kan aku kadang-kadang bingung kan, kalau orang Kristen tuh kan kalau berdoa itu selalu berdoa seperti ini ya, Bapak kami yang ada di surga. Tapi kita kalau orang Muslim itu kan diulang-ulang seperti sama. Bang Jet, makasih. Gua bingung. Nggak, pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Sholat subuhnya kenapa 2 rakaat? Itu ketentuan. Itu ketentuan dari Allah melalui Rasulnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usoli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Rasulullah ngajarkannya 2 rakaat. Rasulullah SAW diajarkan 2 rakaat, 3 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya itu 4 rakaat. Itu diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah ketika beliau Isra dan Mi'raj ya dari pertama bacaan dia itu kan kalau kita baca Allahu Akbar, Ustul dimaksudkan begini, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Apa maksudnya? Kok diulang-ulang waktu kita surat maghrib sama juga bacaan dia Allahu Akbar kabiro juga. Iya, kenapa emang? Emang kenapa begitu diulang-ulang? Makanya tadi sudah saya baca, sudah saya sampaikan, solu kama ro'aitumuni usoli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nah, Rasulullah SAW ketika doa iftitah itu mengajarkan salah satunya yang kau baca itu tadi. Ada bait baini, ada ya kan? Ada yang lainnya, banyak variannya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Jangan kau tanya kenapa. Itu Rasulullah yang mengajarkan tata cara membacanya. Lagi satu jawaban. Nah, inilah. Enggak boleh semuanya kau mau bertanya apa. Oke, aku tanya lagi satu ya. Kan kalau lelaki itu boleh berkawin 4, apa dimaksudkan? Apa katakan Allah mengatakan lelaki begitu? Kenapa disunahkan? Tidak ada poligami itu sunnah, enggak ada. Nih saya kasih tahu ya. Nih gua kasih tahu. Gua kasih tahu. Lu kan bertanya, gua jawab. Lu nanya, masa lu yang menjelaskan, gua yang menjawab karena gua yang Muslim, lu Kristen. Gimana sih? Iya kan lu yang bertanya, masa lu yang menjelaskan? Aku kan menjelaskan kamu apa maksud dia. Adakah Allah mengatakan itu kenapa memang diwajibkan istri itu, suami itu harus berkawin 4. Mesti cukup istrinya 4. Ini saya bacakan ayatnya ya. Bentar ya, penunjuk saya mana ya? Sabar ya. Saya itu kalau baca itu harus pakai penunjuk. Tar, aku cari penunjukku dulu. Nah, sudah ketemu. Mana? Oke, saya bacakan dulu ayat Qur'annya ya. Saya bacakan dulu ayat Qur'annya. Nih, saya bacakan ayat Qur'annya. Quran surat An-Nisa. Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-4.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pangkihu ma tobalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hibtum ala ta'dilu fawahidatan. Artinya apa? Nih. Maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi teman-teman, 4 itu bukanlah pilihan. Pilihan itu satu. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil aja, itu ayat Quran yang kalian baca cuma sepotong, masna wa sulasa wa ruba. Ketika pawahidatannya kalian potong. Memang ajaran iblis, kalian suka motong-motong. Kalian itu sabar dulu, gua lagi menjelaskan ya. Tolong didengar dulu. Jadi para pengikut iblis ini kerap kali memotong ayat yang dibaca cuma masna wa sulasa wa ruba, sedangkan pawahidatannya tidak pernah mereka mau baca. Memang mereka ini cuma mencari-cari kesalahan. Kalau dibaca seutuhnya, maka Al-Quran menetapkan pawahidatan. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, nikahilah satu orang saja. Gini gua kasih tahu. Teman-teman, 4 orang istri itu bukanlah yang terbanyak. Itu adalah gini loh. Gini. Gua kasih tahu ya secara historisnya. Dari zaman Nabi Sulaiman sampai dengan orang-orang Arab jahiliyah, itu mereka tidak pernah membatasi mempunyai istri. Jadi kadang mereka itu istrinya 80, 100 ya kan. Ada 20 orang istrinya. Hadirnya Islam justru memangkas dari tak terbatasnya memiliki istri, dibatasi hanya 4 saja. Ternyata 4 saja itu dibatasi lagi cuma 1 kalau kau tidak mampu berlaku adil. Jadi kita memandang Quran itu harus melihat asbabun nuzulnya kalau Al-Quran. Kalau hadis itu harus melihat asbabul wurud. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, maka orang-orang Arab tidak memuliakan seorang wanita. Mereka menikahi wanita tanpa terbatas jumlahnya. Kalau tititmu sanggup menikahi 100 ya 100. Kalau tititmu sanggup menikahi 20 orang ya 20 orang. Hadirnya Islam justru membatasi sampai 4 saja boleh. Jangan lebih daripada itu. Kalaupun tidak mampu berlaku adil, bahkan Al-Quran mengatakan pawahidatan, nikahilah satu orang saja. Ini ayat Qurannya ya. Nih, orang-orang sabar dulu. Orang-orang di antara mereka cuma membaca semi. Pangkihu ma tobalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Orang-orang kafir biasanya hanya membaca sampai 4 sini aja. Padahal ayatnya lanjut, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Orang-orang kafir membacanya cuma sampai sini. Nggak dilanjut, padahal ada ayat lanjutannya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Di dalam bahasa Arabnya, ya, fa in hibtum ala ta'dilu. Jika kalian tidak mampu berlaku adil, pawahidatannya mereka nggak pernah membaca. Karena tujuan mereka itu bukan cari kebenaran. Tujuan mereka itu hanyalah kebencian atau fobia terhadap Islam. Apalagi yang kau tanya? Oke, betul. Kan kamu dari tadi. Ya betul lah. Tujuan mereka itu hanya membenci, bukan mencari kebenaran. Oke. Orang selalu kan. Kan kalau dia mengatakan itu kan seperti dia mampu 4 istri. Tapi kalau dia mampu 4 istri, berarti yang perempuan yang dia menikahi 4. Mbak Indra, makasih. Yang 3 itu maksudnya dia menyakitkan hati perempuan yang lain. Ya, itu namanya tidak berlaku adil, makanya Al-Quran mengatakan pawahidatan, nikahilah satu saja. Dengar dulu Nandal. Aku jadi wanita, suami aku menikah lagi 4, tapi dia hadirkan. Contoh, dia sama-sama peluk-peluk, aku di sebelahnya sini, sebelahnya istrinya sebelahnya istrinya sebelah. Jadi dia peluk sama-sama, adil ya. Aku rasa saya tidak mau dibagikan, sedangkan Hawa itu cuman 1 aja diciptakan untuk Adam. Mengapa jadi 4?
Wanita harus Oke, baik. dipersilakan berkawin. Apakah adil kalau lelaki boleh kawin 4? Apa Iya, ya, artinya? baik. Kalau Abraham tidak poligami, tidak ada Tuhanmu itu. Kalau Daud tidak berselingkuh, tidak berzina dengan Batseba, nggak ada Tuhanmu itu. Ya, para nabi Israel itu poligami. Ya, Yakub poligami. Kemudian Ishak poligami. Abraham poligami. Daud banyak istri, bahkan berzina menurut Kristen. Solomon gundiknya aja 1000. Ya, jadi kalian ini gini loh ya. Kalian ini benar kata Yesus. Apa kata Yesus? Selumbar di mata saudaramu kelihatan, balok yang ada di depan matamu nggak kelihatan. Apa kata Yesus? Cungkil dulu. Lain kau cakap, jawab. Loh, yang kau tanya apa? Lain aku Nggak, jawab. oke, sekali lagi apa kok? Yang kau tanya apa? Yesus pula Yang kau. yang kau tanya apa? Jadi Yesus pula pasal istri, aku tanya sama istri kenapa ada 2, ada 3, ada 4, dia adilkan apa jawabannya? Apa jawabannya? Maksudnya perempuan itu sakit, dia rasa sakit. Apa akan diubatkan oleh Tuhan? Bagaimana? Oh, baik gini ya. Apa Baik. tanggung jawabnya? Kan Baik. Oke, gua ngerti sekarang. Gua paham. Karena kau cakapnya nggak tahu, lu sebenarnya orang mana sih? Bahasanya gua nggak paham. Lu orang Minang, orang Batak, orang Malaysia. Oke, orang Malaysia lah. Gua orang langit. Sebab Oke. aku tahu. Jadi maksud Silina ini begini. Ya, ada orang suami berlaku adil. Dia peluk istri yang pertama, dia peluk istri kedua, adil lah. Adil, Ya, ya. dikasih uang juga adil lah. Pokoknya adil semuanya. Tetapi Juga istrinya. hati Silina itu kadang sakit misalnya. Cemburu. Makanya Rasulullah SAW ya itu mengatakan orang yang perempuan yang ikhlas di poligami itu jaminannya sorga Firdaus. Sorga ya. Dalam hadis itu sorga. Jaminannya adalah sorga. Tidak pernah. Lu lagi gua jawab. Gua lagi menjawab. Dulu diam dulu. Kan lu bertanya. Ah, Ya, makanya jaminan wanita yang ikhlas di poligami ya itu sorga ada. Tetapi ingat, poligami bukanlah sunnah. Poligami itu adalah opsi atau pilihan atau alternatif lain. Karena Al-Quran sendiri mengatakan kalau tidak mampu berlaku adil, pawahidatan, nikahilah satu orang saja. Itu Quran surat An-Nisa ayat keempat kau baca, ayat ketiga. tahu Nandal, itu semua orang boleh berpikir begitu. Pasal perempuan itu kan boleh masuk pasal tengok kelihatan kesabarannya bagaimana. Udah, lu tanya lagi apa lagi? Udah gua jawab, terserah lu paham atau tidak. Lu tanya apa lagi? Lu nanya apa lagi? Aku belum habis bertanya, belum ada jawabannya. Jawabannya seperti ini. Seperti menenangkan wanita hanya kenapa di hajalan di Kristen itu hanya kawin 1 aja, di Muslim boleh kawin 4. Sudah gua jawab. Ya memang kau sudah jawab, tapi berarti Sekarang saya tanya. Di dalam agama Kristen katanya nikahi apa di dalam Kristen itu nikahi perempuan 1 aja. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di dalam agama Kristen itu, sebentar, di dalam agama Kristen itu nggak ada larangan poligami. Yang ada adalah apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang ada. Kalau poligami nggak ada dalilnya karena Yesus sendiri poligami, istrinya 3 Yesus. Saya nggak terima. Lo nggak terima? Yesus aja poligami. Kau dengar dulu. Kau jadi lelaki, aku perempuan. Kalau kau kawin 4, contohnya, kau kawin 4, berarti kau sudah adilkan semua. Berarti kita berkongsi-kongsi malam-malam, waktu 1 malam. Gua nggak ngerti berkongsi itu apa? Berkongsi itu apa? Berkongsi malam Jumat lah. Nggak, berkongsi itu apa? Kongsi-kongsi malam Jumat. Kau nggak tahu? Ya, berkongsi itu apa saya tanya? Berkongsi itu apa? Kongsi itu apa? Kongsi-kongsi pacai. Ditanya serius kongsi itu apa? Gua nggak ngerti berkongsi. Kongsi ini maksudnya bercampur begitu malam Jumat, bercampur-campuran. Bercampur. Iya, Berkongsi. Ya, bercampuran waktu malam Jumat. Bagaimana ceritanya? Oh, making love maksudnya. Iya. Ngomong dong yang jelas, jangan berkongsi, bercampur. Ngomong aja bermaking love, hubungan suami istri, begitu. Enggak boleh, nanti aku kena ban di sini.
Nggak ada hubungan making love di Bennett itu, nggak ada. Ngaco kau. Apa kau terima? Apa kau terima begitu? Atau lelakinya lebih bangga? Udah, itu nggak ada urgensinya lah. Itu masalah hubungan suami istri itu nggak usah dibahas. Tapi Ya. aku mau tahu penjawabannya. Macam kamu kan sifatnya. Baik, gini, brother, sister, gini. Kalau Kamu kita kan punya, Ustaz, iya, gua oke lah, gua istri 4 misalnya, iya, gua jawab, Penenangan gua jawab. Jadi yang ada di pikiran orang Kristen itu kalau poligami satu rumah, misalnya satu kamar 4 istri, itu dudul, namanya dudul. Bukan begitu. Iya, gue jawab makanya karena lu pakai baca cakap bahasa Filipina, gua nggak ngerti. Ya enggak apa Nih, aku ngerti. Yang penting aku sih ngerti. iya gua jawab. Lu pakai bahasa apa itu? Malaysia bukan, Melayu bukan, ya kan? Nih. Jadi kalau ada seorang poligami itu tidak dicampur aduk satu kamar istrinya 2 di situ bareng-bareng, nggak gitu, keles. Beda kamar, beda rumah. Kau dengar dulu. Bukan semuanya di situ. Kau dengar dulu. Iya, Kau Mak. katakan adil. Kau bilang adil itu harus bersama-sama. Mesti satu bilik. Kata siapa adil itu bersama-sama? Kamu mengatakan tadi. Kamu bilang kalau boleh kawin mestinya adil ya. Sekarang mesti gini adil. aja. Wanita, Sekarang saya tanya. Aku jadi wanita. Lu Aku jadi wanita. gini. Aku di- Lina. Aku di Madrid 3. Aku mau terus satu kamar. Iya sama-sama. Ada satu malam Jumat. Itu yang aku mau. Ya kalau keadilan. kalau istrinya mau begitu ya no problem. Kalau misalnya mau sama-sama no problem. Kalau memang sudah misalnya istri yang satu, Jadi abang berarti dari kau kan? iya Kau sabar. kawan nakal. Kalau kau misalnya aku nih 2 misalnya, yang satu bang aku nggak mau ini, aku pengennya bareng bertiga gitu, nggak apa-apa, trisom namanya. Berarti itu nggak kompak. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau udah sepakat, yang satunya bilang aku nggak mau terpisah denganmu, yang satu juga abang udah nggak apa-apa 2 kita, nggak apa-apa. Oh, Kalau saling menerima, kau nggak apa-apa. Kau lelaki. ya nggak apa-apa lah. Kau lelaki kau boleh kau beri aja waktu malam pertama kau ya sama perempuan 4. Udah itu sudah saya jawab. Apalagi pertanyaanmu yang lain? Enggak ada, kau tidak juga berjawab. Aku tanya-tanya enggak ada. Udah gua jawab dari tadi. Enggak ada jawabannya kau, enggak ada jawabannya. Enggak aku terima jawaban kau itu, enggak aku terima. Lu kata teman-teman mau di gengbang, mau di gengbang, mau? Enggak aku terima jawabanmu tuh. Enggak, lu mau di gengbang. Ini udah hiper kayak dia mau di gengbang, teman-teman. Jawab.